Bisa record ini. Bila bisa. Oke. Udah ya, Kak? Aku yang record ya. Oh, iya, Kak. Oke, Kak. Berarti. Udah. Udah kan ya? Oh, udah ya. Udah. Saya saya share screen dulu ya, Kak. Udah kelihatan belum, Kak? Udah Bill, tapi masih di Zoom. Awas. Ya, Pak. Udah belum, Kak? Sudah. Sudah ya? Oke, saya bila mulai ya sharing santainya. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Udah pada mandi belum nih, Say? Lagi makan dong. Oh iya. Yang makan aja ya. Oke. Untuk sharing santai Bila yang pertama kali nih, aduh Bila deg-degan gak tahu nih. Dengan tema How to Build a Good Startup. Oke. Menurut para Sai, nih sebelum Bila jauh bahas ke yang lain, Bila mau tanya nih sebelumnya, pada paham gak sih sebenarnya apa itu startup? Coba deh Sai. Startup itu apa ya? Lebih kayak ke bisnis yang diciptakan sendiri dan jadi lebih besar gitu. Ya nggak sih, Bill? Iya, benar tuh Kak. Wah, menurut Bila juga startup itu bisnis yang baru merintis. Jadi istilahnya itu kita baru memulai bisnis. Nah, itu yang namanya startup. Terus selain itu deh, ada yang tahu nggak sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak loh startup yang sudah terbangun, yang mungkin sudah eh, terkenal juga sama banyak orang. Apa aja sih, contoh-contoh startup itu yang ada di Indonesia? Ayo coba. Ada tuh Gojek. Itu ada tuh Tokopedia. Aduh, jangan lihat di slide dong, Say. Selain yang di slide. Selain yang di slide, ayo dong. Shopee. Ya, terus? Ayo, Say. Oke, benar tuh tadi. Siapa yang jawab? Grab, ya. Yang tadi disebutin tuh sama saya. Ada Grab, ada Shopee. Nah, bila tambahin ya, yaitu ada Gojek, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Bukalapak. Nggak asing dong ya buat para saya di sini untuk mengenal nama-nama startup yang sudah besar itu, termasuk salah satu startup di Indonesia. Kalian tahu nggak startup nomor 1 di Indonesia itu apa? Ayo apa? Gojek? Ya, benar. Ya, Gojek. Siapa tadi? Ya. SC buat kuda. Kahap itu yang jawab, Kahap. Benar, Gojek itu salah satu contoh startup nomor 1 di Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal Gojek? Ya kan, pasti para saya juga di sini ada yang sering pesen Gojek, ya kan? Apple. Sering pakai. Nah, kan, Kak Apple juga. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, Bila mau kasih tahu nih 9 cara
untuk build startup ala Bila. Wis. Apa tuh? Yang pertama, ada ide bisnis. Yang kedua, ada rencana bisnis. Dan yang ketiga, ada teamwork. Yang keempat, ada jalin kerjasama. Yang kelima, ada pelatihan. Yang keenam, ada riset pasar. Yang ketujuh, ada wawasan teknologi. Dan yang terakhir, ada testimoni pelanggan. Menurut kalian nih, 9 cara yang tadi Bila sebutkan, sebenarnya cocok nggak sih buat untuk mencapai build startup itu, Say? Cocok nggak? Atau mungkin ada yang kurang kah caranya menurut para Say? Oh, Bila nih tambahin ini untuk build startup. Coba dong Bila mau dengar pendapatnya para Say. Build startup mau nambahin punya mentor. Kayaknya mentor perlu ya, Bil? Ah ya, benar tuh Kak. Ya, mentor. Pasti kita sebagai pemula pasti membutuhkan mentor. Wah, makasih nih Kak telah menambahkan cara. Berarti mentor ya guys, jangan lupa untuk para Say, sebelum pertama kali yang kita buat yaitu kita harus punya mentor. Kalau mentor sama pelatihan itu udah termasuk pelatihan belum sih? Kenapa, maaf? Ya kan tadi mentor ya. Itu mentor bukannya masuk ke dalam pelatihan ya? Oh, ya mungkin kalau pelatihan itu lebih ke acaranya kali ya. Kalau mentor kan lebih ke individualnya. Oke, Kak. Ya. Oke, slide selanjutnya yaitu ya yang mau Bila sharing ke para saya yaitu tentang ide bisnis. Apa ya? Ide bisnis itu apa sih, Say? Coba deh, Bila mau dengar pendapat saya lagi. Ide bisnis itu apa? Pikiran, Kak. Pikiran apa? Pikiran doi, Say. Gue banyak pikiran tuh. Jadi ini. Gitu aja, Kak. Ayo apa, Kak? Ayo. Sebenarnya Ide itu apa? Apa, Kak? enggak jadi dah. Iya, ayo dong, Kak. Masa nggak jadi? Aduh. Aku mau jawab. Apa tuh? Ya, oke, Mil. Ide bisnis itu kayak konsep bagaimana dia cara membuat startupnya gitu. Konsep. Iya, benar. Iya, benar, Kak. Benar, ide bisnis itu istilahnya itu apa ya? Kita tuh sebenarnya untuk menjalankan bisnis tuh harus mempunyai ide. Ya kan? Benar gak, Say? Jadi kalau kita memulai bisnis startup tapi kita belum mempunyai ide, sama aja dong, zong istilahnya bisnis startupnya. Nah, waktu pengalaman MBKM Bila kemarin, Bila nih mempunyai ide produk, yaitu wedang jahe untuk sebutan umumnya. Tapi kan karena Bila ingin ada inovasi baru, Bila lebih memberi namanya wedang amerta. Nah, kalau untuk para Say nih, kalau misalnya para Say mau membuat sebuah bisnis baru, kira-kira ide bisnis apa sih yang ingin para Say kembangkan? Coba Bila mau tahu dong sebelumnya. Ayo, Ini nih, Kak. Bikin baju. Say, Lebih ke sistem nih, Kak. lebih ke sistem. Sistem apa tuh, Kak? Kayak kan misalnya kan kalau sekarang kan kita pesan GrabFood atau ShopeeFood kan kita yang milih ya kan. Iya. Jadi kayak pengennya tuh kita yang stay tapi kayak yang jualan-jualan itu yang nawar-nawarin ke kita gitu, Kak. Kayak ada roomnya gitu. Kayak kita cuman milih mau menunya apa, misalnya mau minuman gitu. Nanti mereka yang apa kayak bersaing gitulah. Kan ini kan bersaingnya cuman buat di yang mana yang paling atas. Kalau itu lebih kayak ke ada visualnya lah gitu.
Iya, oke, wah, ide bagus tuh Kak. Waduh, boleh tuh dijalankan Kak. Lalu untuk di sini juga ya, kayaknya bila lihat di sharing santai ini ada 3 perwakilan nih dari Kopi Chai. Coba kakak-kakaknya mana nih? Hadir, Bun. Halo Kak. Wah, ini juga nih. Halo yang lain coba mana? Likus mana Likus? Oke, Bila lanjut ya. Jadi di sini juga kan di sharing santai ini yang tadi Bila bilang ada 3 orang perwakilan untuk Kopi Chai. Nah, Kopi Chai juga sebuah ide bisnis nih, Say. Pertama, jadi kalian tuh sebelum untuk memulai bisnis startup, kalian harus tahu apa sih ide bisnis para Say mau apa nih? Atau mungkin bisa jadi dari ide bisnis ini itu bisa diambil dari hobinya kalian. Mungkin lebih kayak ke bisa kalian kalau hobi memasak, ya kan bisa tuh kalian menjalankan bisnis kayak buka restoran atau mungkin buka-buka kafe, ya kan. Terus misalkan hobinya kalian apa? Olahraga atau mungkin hobinya membaca. Bisa tuh kalian ide bisnisnya untuk mengkonversi ke sana gitu kan. Jadi ide bisnis itu poin utama dalam membuat startup ya, Say. Oke, yang kedua yaitu rencana bisnis. Kan tadi Bila bilang ya, di sini ada 3 orang perwakilan Kopi Chai. Coba Bila mau denger dong rencana bisnis dari Kopi Chai itu apa? Ayo Kak, perwakilannya. Rencana bisnisnya sih ya, yang apa ya, yang pasti pengennya tuh Chai lebih maju lagi. Apalagi udah ada Chai 4.0 kan, jadi pengennya bisa dijalankan lebih baik. Terus ya bisa buka kafe sendiri gitu guys. Oh, wah, rencana bisnis yang bagus tuh, Kak. Berarti untuk rencana bisnis Chai ini lebih ke menggunakan online ya, Kak ya? Atau gimana, Kak? Dua-duanya sih pengen, maksudnya online kan ada banyak kayak GoFood, Shopee Food gitu-gitu kan kalau online, terus ada juga di Instagram. Nah, pengen juga punya offline-nya. Kalau sekarang kan offline-nya ada di UR, insya Allah ke depannya ntar ada tempat pagi sendiri guys. Doain. Amin. Semoga ya, Kak, lancar terus buat kopi chai-nya. Nah, bener tuh. Nah, yang tadi itu rencana bisnis tuh ada 2, guys. Ada online, ada offline. Yang tadi online kan yang tadi disebutin sama kakaknya tuh. Ada yang namanya bisa kita memasukkan produk kita ke Shopee Food atau GoFood, ada GrabFood. Mungkin kalau menurut Bila ya, kalau versi Bila sih menyarankan kepada saya nih kalau mau membuat bisnis startup itu lebih ke online ya, soalnya lebih dikenal orang, mungkin jaringannya lebih luas, terus banyak orang yang mengetahui. Gak apa-apa sih, Say, kalau mau offline juga, mulut ke mulut. Tapi kan kayak agak kurang efektif ya, Say. Kayaknya lebih baik ke online aja. Sekarang kan semua orang juga beralihnya ke online gitu, Say. Maksudnya online-nya berarti itu ya strategi pemasarannya gitu ya? Iya, Kak. Oh, oke. Benar, setuju. Iya. Oke. Yang ketiga, Bila mau bahas yang namanya teamwork, dan yang keempat ada jalin kerjasama. Nah, Bila mau tanya lagi nih ke pihak Kopi Chai, kira-kira menjalankan bisnis Kopi Chai ini tim kah atau individu, Kak? Tim dong, Bun. Kalau sendiri agak capek. Nah, Iya, tim. benar.
sebenarnya nggak apa-apa sih Kak, bisa sendiri juga kalau emang dia kuat batin, kuat mental, nggak apa-apa. Tapi kalau dari Bila, lebih baik kita kalau mau memulai bisnis startup itu, untuk para sai nih, lebih baik kita sama-sama deh. Soalnya pasti kan nanti lebih banyak ide lagi, lebih banyak kreatif lagi, terus lebih banyak strategi-strategi yang lebih wow lagi kan kalau kita bertim. Kalau sendiri kita stuck nggak bisa ngapa-ngapain, udah deh mati startupnya. Bener nggak, Say? Terus yang keempat ada yang namanya jalin kerjasama. Nah, Bila mau tanya lagi nih ke para Say, kira-kira kalau kita membuat bisnis startup itu penting nggak sih kalau kita menjalin kerjasama? Penting. Penting kenapa tuh, Kak? Emang apa efeknya, Kak? Karena biar bisa lebih mudah dikenal oleh banyak orang gitu. Iya, benar, Kak. Nah, jalin kerjasama itu kita tuh bisa menjalin relasi dengan luas, terus kita bisa bekerja sama dengan yang lain juga. Dan kalau pengalaman Bila kemarin, Bila itu bekerja sama dengan yang namanya Angkringan Jogja. Nggak asing dong ya, Zidan. Di sini siapa yang fans Zidan, Say? Tika. Ya kan, pasti tahu Zidan tuh siapa. Nah, Bila kerjasama dengan Angkringan Jogja kemarin. Nah, kalau untuk para Say, kalau nanti mau membuat bisnis startup, harus menjalin kerjasama, gitu, Say. Terus yang kelima, ada pelatihan, dan yang keenam, ada riset pasar. Nah, kalau untuk yang pelatihan kan yang tadi di awal-awal tuh, ada tuh Kak siapa ya yang nanya katanya, pelatihan sama mentor tuh sama atau enggak? Beda. Kalau pelatihan itu lebih ke seminar, lebih ke acaranya. Tapi kalau mentor itu lebih ke individu. Coba Bila mau tanya lagi nih ke Say semuanya. Pelatihan bisnis startup. Penting nggak sih Say untuk kita pemula yang ingin memulai bisnis startup? Penting. Pentingnya kenapa tuh Kak? Karena kan kalau misalnya pelatihan pasti kan kita diajarin gitu kan dari awal itu kayak gimana, kayak gitu. Pokoknya kayak bisa kalau misalnya nggak ada pelatihan pasti kan agak bingung gitu kan. Nanti kan kalau pelatihan di situ pasti kan ada yang udah pernah pengalaman, terus kayak dituntun gitu. Iya, benar Kak. Jadi kita lebih mendapatkan wawasan dari pemasarannya oleh para mentor-mentor hebat dari seminar. Ya, benar Kak jawabannya. Terus jadi para Sai juga sebelum untuk memulai bisnis startup, mungkin para Sai bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Kan banyak tuh ya Sai, pelatihan kayak seminar, memulai bisnis startup dari nol. Mentornya beliau-beliau yang hebat yang bisa yang pernah mengalami gagal sampai 9 kali gitu. Kan dari situ kita bisa mempelajari atau mengambil pengalaman dari mereka. Jadi pelatihan itu penting ya saya buat memulai sebuah bisnis startup. Terus yang keenam ada yang namanya riset pasar. Nah, riset pasar itu apa sih saya? Sebelum Bila bahas nih. Ayo saya riset pasar apa? Ayo apa? Kayak Jadi sebelum kita mulai bisnis nih, Bill, kita harus tahu dulu target pasaran kita tuh kemana. Jadi kita bisa lebih fokus ke arah situ. Iya, benar Kak. Jadi riset pasar itu lebih kayak, nih kita sebenarnya kalau mau, kita kan udah mempunyai ide nih. Oh, kita mau buat misalnya wedang. Wah, sebenarnya wedang ini di pasaran tuh seperti apa sih? Apakah banyak yang minat? Atau apakah layak untuk dipasarkan? Atau diterima nih sama masyarakat? Nah, kita harus tahu sebelum memulai bisnis startup itu, kita harus mengetahui. Dan selain itu, wedang itu target pasarnya ke siapa?
ke remaja kah? Atau ke orang tua kah? Atau ke anak-anak? Kan kita bisa mengetahui dari kita meriset pasar. Kita harus tahu nih pasarnya seperti apa. Terus apakah wedang ini lebih layak untuk di pasar global atau mungkin wedang ini layak untuk di pasar lokal. Nah, kalau di Kopi Chai, Bila mau tahu nih, riset pasar Kopi Chai seperti apa sih? Kalau riset pasar dari apa ya, konsumennya pasti bisa dari remaja sampai ke orang tua, karena kan banyak juga dosen yang minum, terus remaja-remaja itu kayak saya salah satunya. Nah, kalau untuk anak kecil mungkin bisa aja, tapi ya nggak satu botol penuh gitu kali ya, mungkin icip-icip masih oke gitu. Iya. Oh, berarti Kopi Chai ini lebih ke anak remaja ke dewasa ya, Kak? Iya, terus kalau untuk pemasarannya sih berharapnya bisa global ya. Siapa sih yang nggak pengen produknya global kan? Masa di lokal aja? Iya, benar, Kak. Pasti pengen ke yang internasional gitu ya, Kak ya? Amin. Amin. Semoga sukses ya, Chai-nya. Nah, kalau Bila, riset pasar yang kemarin Bila lakukan untuk wedang itu, Bila lebih ke identifikasi dulu nih, sebenarnya produknya Bila ini diterima nggak, layak nggak sama masyarakat. Oh, ternyata masih banyak toh yang meminum minuman seperti wedang, karena kan sekarang udah banyak kayak Starbucks ya Kak, terus lebih ke kopi-kopi gitu deh, Janji Jiwa, terus C-Time. Jadi Bila pikir wedang itu udah ketinggalan, ternyata setelah Bila meriset pasar, ternyata wedang itu masih banyak loh, masih banyak peminat masyarakat yang ingin meminum wedang. Apalagi kayak lebih ke negara-negara dingin kali ya Kak. Negara seperti kayak negara Korea, kalian pasti tahulah di sini yang pencinta Korea. Ya nggak, Say? Aduh. Oke, yang ketujuh itu ada yang namanya melek teknologi, dan yang kedelapan ada konsisten. Wah, apa sih melek teknologi? Maksudnya mata kita teknologi atau gimana nih, Say? Coba bilang nggak paham nih. Kayak Intinya ngerti sih tentang teknologi aja. mau kayaknya Kayak gimana tuh, Kak? Maaf tadi nggak itu. itu kan aku Eko sama Nesti. Kayak agak biar apa? Nggak ibaratnya tuh kayak nggak gaptek banget gitu loh. Nah, harus ngikutin perkembangan teknologi banget lah, intinya jangan sampai jadi buta teknologi. Nah, iya bener tuh Kak. Jadi, melek teknologi itu penting buat kita pemula bisnis startup. Karena apa? Kalau kita ingin memulai bisnis startup, tapi kita nggak tahu nih perkembangan zaman, terus kita masih sekedar cuma jualannya ngeliling-ngeliling kayak gitu kan capek sendiri, Say. Jadi kita dengan adanya melek teknologi ini, kita bisa nih menjual produk itu ke Tokopedia, bisa ke Shopee, atau bisa ke GrabFood kayak gitu kan, Say. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa kalau para Say ingin masih menggunakan kayak istilahnya, misalkan nih Say mau jualan apa, tapi Say buka toko, atau mungkin sekedar buka toko aja udah, nggak dimasukin ke Grab, atau mungkin nggak didaftarkan ke Gojek, itu nggak masalah Say, tapi agak kurang apa ya, kurang perfect aja gitu Say kalau untuk bisnis startup zaman sekarang, apalagi kan udah zamannya 4.0 ya kan, jadi semuanya menggunakan teknologi. Jadi kita sebagai pemula dan para milenial itu wajib loh Say, kita harus tahu teknologi, terus kita harus melek teknologi, jangan terlalu gaptek gitu. Terus yang kedelapan,
itu ada yang namanya konsisten. Nah, Bila mau tanya lagi nih ke para Sai, sebenarnya konsisten itu apa pentingnya sih dalam bisnis startup ini? Coba deh. Penting. Pentingnya kenapa tuh, Kak? Karena kan kalau misalkan kayak nggak konsisten nih dari awal misal mau bikin startup A tentang A, nah terus kayak tiba-tiba ada temen nih yang bikin startup tentang B, terus pengen ikut tentang B, kan itu namanya nggak konsisten ya, kayak ngikutin orang gitu. Makanya Kak, kalau misalkan kita konsisten sama satu startup yang awalnya kita pengen itu bisa berkembang. Jadi kayak nggak ngikutin gitu dah pokoknya. Iya, benar, Kak. Mau nambahin, Oh boleh iya, nggak? boleh, Kak. Boleh, Kak. Oke. BTW ini Kak Alfi ya, namanya Barakara by phone. Jadi, Oh iya, Kak. jadi mungkin nambahin dari Olap sedikit. Apa yang disampaikan sama Olap udah benar banget, konsisten dalam ide mungkin ya kalau dari Olap, dari ide bisnisnya. Nah, kalau misalkan ini Kak Alfi juga mau nambahin sedikit, kita juga bisa konsisten dalam banyak hal sih. Contohnya, apa ya? Kalau misalkan, kalau yang dari Kak Alfi baca di sini kan konsisten itu perlu diterapkan karena jalan bisnis tidak selalu lancar. Berarti yang namanya bisnis kan ada yang namanya naik dan turun. Dalam Ya, artian entah itu naik turun pendapatannya, pasang surut dari pasarnya, menurut Alfi seperti itu. Jadi ketika nanti posisi kita ada di turun, jangan lantas langsung nyerah gitu. Jadi tetap berusaha untuk jalan meskipun kemajuannya nggak gitu banyak. Nah, itu kekonsistenan yang menurut Kalvi lebih susah untuk dipertahankan. Karena ketika udah turun, biasa mindset kita akan kayak, wah ini nggak gitu lancar nih kayaknya. Mungkin contohnya kripto dan lain sebagainya yang kalau misalkan lagi loss ke bawah banget, orang-orang yang udah jor-joran di kripto pasti akan mikir kayak, waduh ini loss dan dia nggak konsisten, akhirnya dia tarik redraw dan lain sebagainya. Hal itu juga bisa jadi salah satu faktor sih menurut Kak Alfi, kekonsistenan yang ada. Tapi ya kalau misalkan kita pakai metodenya agile yang selalu bisa menyesuaikan dengan apa kemajuan zaman, itu juga jauh lebih baik. Jadi nggak hanya konsisten dalam apapun, tapi kita juga tetap bisa menyesuaikan dengan gimana perubahan zaman saat ini, sehingga bisnis yang kita jalanin juga nggak tertinggal gitu. Iya, betul, Kalvi. Makasih ya, Kak. Ya, bener tuh, Say. Tadi tuh yang sudah Kak Olaf bilang dan Kak Alfi bilang bahwa konsisten itu penting. Konsisten itu banyak. Ada konsisten dalam ide bisnis, ada yang konsisten dalam menjalankan bisnis. Jadi misal nih, Say, kita membuat bisnis startup. Kita idenya udah satu nih. Kita udah konsisten kan? Nah, tapi nanti di tengah jalan, di bisnis startup itu, ternyata kita ada pasang surutnya pendapatan. Pasti mulai dong tuh, aduh kok ini jualan maaf ya gue penjualan gue kok turun ya, kok penjualan gue kok nggak ini ya. Nah di situ kan pasti nanti diuji tuh konsistennya. Ini kita sebenarnya mau lanjut atau enggak gitu. Jadi perlu banget konsisten dari awal. Kalau kita emang mau bisnis startup, ayo kita mulai. Semuanya benar-benar harus dari hati, jangan cuma setengah-setengah. Jadi kan ada tuh kadang bisnis startup yang cuma sekedar udahlah gue cuma mau ikut-ikutan aja nih, cuma pengen sekedar gaul atau mungkin sekedar ternyata dia punya bisnis ya, ternyata dia keren. Ya itu mah bisnis startupnya nggak bakal sukses. Kalau yang mau benar-benar bisnis startup itu yang benar-benar konsisten. Oke, Oke, Kak Agung ya, angkat tangan. Iya Oke, nih, raise Fabila. hand. Ya, kenapa, Kak? Tapi mau nambahin. Jadi kan tadi semacam kata Olap ya, loncat-loncat gitu ya. Tapi kalau menurut Iki pribadi, itu no problem. Karena kita juga harus melihat pasar. Kalau misalkan usaha pertama kita nih, kita udah buat ngerancang strategi dari awal hingga akhir, bagaimana buat menjalankan tujuan itu agar jebol ya kan.
Tapi di tengah perjalanan, kondisi pasar tidak menyesuaikan. Kita harus loncat ke usaha sini. Itu menurut Iki sih no problem. Yang penting kitanya kokoh, udah benar-benar mateng buat ngejalaninnya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kita konsisten di usaha ini, namun prospek ke depannya nggak oke gitu ya, buat apa dipertahankan? Mending kita loncat. Yang namanya pasar ya kan, pasang surut, nggak mungkin usaha ini naik terus, nggak mungkin juga turun terus ya kan. Tapi tetap kita pegang gitu loh. Jadi masalah menurut Iki, untuk kita loncat ke usaha lain itu no problem. Yang penting kitanya benar-benar niat mau menjalankan, nggak setengah-setengah gitu. Males lah gitu atau gimana, itu penyakit paling besar sih kalau usaha, kitanya males gitu. Contohnya nih Iki nih, Iki kan main di marketplace. Nggak asing yang namanya main iklan gitu loh. Iki buat strategi, minimalnya Iki pasang iklan tuh sehari 50 postingan. Mau itu pasang surut, ya kan, mau laku atau enggak, iklan ya iklan aja. Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Menurut Iki sih gitu sih. Jadi kalau misalkan kita loncat-loncat kurang tepat, menurut Iki itu tepat banget. Yang penting kita tahu pasar gitu loh. Gitu aja sih. Oke Kak, boleh sanggah nih Kak nih. Kalau Bila agak kurang setuju ya Kak. Kalau untuk loncat-loncat, kan kita sebelumnya sudah riset pasar Kak. Kita sudah tahu nih produk kita ini sebenarnya bagaimana. Kalau nanti ke depannya kita loncat sana, loncat sini, nanti yang ada bisnis kita berantakan semuanya Kak. Jadi kayak lebih ke nggak fokus satu bisnis gitu Kak. Kan kalau kita memang mau memulai bisnis itu dari awal, terus kita udah tahu nih ke depannya resikonya apa, terus kita harus ngapain, kan kita harus tahu sebelumnya Kak. Jadi kayak lebih diperhatikan resikonya aja Kak. Jadi kan yang namanya bisnis ya Kak, pasti ada aja tuh resikonya, entah resikonya besar kah atau entah resikonya kecil kah, tapi kan kita harus meminimalisir resiko itu Kak. Kalau dari Bila sih agak kurang setuju ya kalau untuk dari pendapat Kak Rizky, tapi Bila makasih Ya, untuk oke lah, ke situnya emang benar. pendapatnya. Tapi kan Kalvi mau tergantung bagaimana menambahkan cara nih, pengelolaan boleh kita. gak? Oh Mesti iya juga boleh mau Kak. nambahin. Gini, Ya boleh Kak, boleh Kak. mungkin dari pendapatnya Iki, kalau misalkan emang pasar yang B lagi tinggi, mungkin kita bisa ngikutin pasar yang B. Tapi kalau misalkan Bila misalkan bilangnya nggak mau, maunya fokus di satu bidang aja. Kalau misalkan udah lele, ya udah lele. Jangan pas ada ayam geprek, lo mau ikutan ayam geprek juga. Mungkin maksudnya Bila seperti itu. Tapi menurut Iki, yang kenapa enggak? Kalau misalkan si ayam geprek itu lagi laris, ya why not gitu loh. Mungkin menurut Kalvi, win-win solution dari ini sebenarnya nggak gitu. Apa yang Iki omongin itu nggak sepenuhnya salah, dan apa yang Bila pertahankan itu juga nggak sepenuhnya salah. Jadi win-win solutionnya menurut Kalvi adalah mungkin bisa aja usahanya Bila mengikuti pasar yang sedang tinggi. Tadinya Bila lagi jualan abon lele, terus tiba-tiba ayam geprek lagi hits banget nih. Nah, why not kalau misalkan Bila bikin lele geprek? Jadi sebuah inovasi baru kan, Bila nggak terlalu melenceng dalam ide pasarnya, ide bisnis Bila yang awal, tapi Bila tetap coba mengikuti hits pasar saat ini lagi apa sih, lagi yang in tuh apa sih, kayak gitu. Cuma ya balik lagi, yang namanya bisnis, semua perencanaan itu harus dipikirkan dengan baik. Kenapa? Karena ketika nanti goyang lagi, pasar berubah lagi, jangan sampai malah bisnis kita ya imbasnya besar ke bisnis kita tuh, jangan sampai seperti itu. Gitu sih kalau menurut Kalvi ya. Jadi Iki nggak gitu salah, dan Bila juga nggak sepenuhnya salah gitu loh untuk mempertahankan argumennya. Itu menurut Kalvi. Iya, oke, makasih Thank Kak. you, Kalvi. Oke, thank you Kak. Oke, wah panjang ya kita tadi bahas konsisten. Ternyata banyak ya guys. Aku juga mau bahas konsisten lagi tahu Kak. Boleh gak sih? Oh iya, boleh Kak, boleh. Silakan Kak. Kalau menurut aku konsisten yang yang harus dilakukan pada saat berbisnis, maksudnya dapat pengalaman dan dapat arahan dari mentor juga, itu tuh salah satunya yang penting adalah konten. Karena kan teknologi itu lagi berkembang banget, dan ini kan nomor tujuhnya tuh melek teknologi.
Nah, cara kita memasarkan bisnis kita kan salah satunya bisa dari kayak Instagram gitu ya. Nah, kalau kita udah punya Instagram gitu kan peruntukannya untuk memasarkan, berarti kita harus bikin konten dan itu rasanya harus konsisten buat sih, meskipun kayak yang Kak Iki bilang mungkin ada yang mungkin belum banyak like-nya, belum banyak yang lihat, tapi kalau kita jalanin terus-terusan ya suatu saat nggak ada yang tahu kan. Iya, benar Kak. Ya, benar juga tuh, Say. Jadi kita juga selain dari yang tadi tuh bahas, ada yang namanya konsisten untuk membuat konten. Kan tadi kan Bila sempat bahas tuh tentang melek teknologi. Berarti kan di situ kita ada membuat konten. Kadang tuh ya, Say, yang namanya pemula, remaja, gampang bosenan. Kadang ada yang udah males bikin konten, males bikin itu lagi, jangan Say, justru kita konten kita sepi nih, kita perbanyak lagi konten, apa sih, kita evaluasi, konten yang satu ini kayaknya salah deh, harusnya gini deh, harusnya gini. Jadi kita lebih ke mengevaluasi sebenarnya apa yang terjadi kalau konten kita itu sepi, dan kita evaluasi, dan kita nanti buat lagi konten yang lebih unik lagi, lebih kreatif lagi, mungkin lebih banyak-banyak ide gitu. Kayak kita bahas ke langkah selanjutnya ya, Say. Yaitu tentang testimoni pelanggan. Nah, Bila mau minta pendapat lagi nih dari para Say. Menurut para Say, testimoni pelanggan itu penting nggak sih untuk kita membuat bisnis startup itu? Penting. Penting, apalagi kalau misalnya pelanggannya itu dari kayak orang-orang yang berpengaruh atau terkenal gitu. Jadi beliau-beliau juga bisa ikut promosiin produk atau bisnis yang kita baru bangun gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita bikin bisnis nih, Say, terus konsumen membeli produk kita, terus dia kasih testimoni, ternyata wedang ini enak nih, tapi kayaknya kurang deh, kurang ditambahin ini. Nah, kita kan bisa melihat dari testimoni itu, kita bisa menambahkan atau mungkin membuat inovasi baru. Oh, iya ya. Evaluasi juga ya. Iya, kenapa Kak? Itu maksudnya sebagai sarana evaluasi dari testimoni. Iya benar. Iya benar Kak. Sarana untuk evaluasi. Mungkin bisnis kita ada yang kurang. Oh, kayaknya lebih kayak ini harusnya gini nih, jangan gini. Kalian pernah dengar gak sih Say, kayak misalkan kita lagi di kafe. Terus kafenya mungkin dari segi pelayanannya kurang. Pasti kan kita membuat ada kertas gitu kayak sih Say, kayak ada penilaian pelanggan gitu. Nah, itu kan nanti sebagai evaluasi buat si kafe tersebut. Makanya testimoni pelanggan ini juga penting buat kita untuk mengevaluasi bisnis startup yang mau kita bangun. Gitu, Say. Aku mau nanya, boleh gak, Bil? Oh, iya boleh, Kak. Kan itu tipsnya. Kalau dari Bila sendiri mengelola testimoni pelanggannya gimana? Dari komennya terus Bila terapin atau gimana? Oh ya, kalau untuk Bila, kemarin yang wedang Amerta itu memang Kak sudah banyak yang coba atau mungkin yang sudah beli produk Bila. Nah, mereka tuh komen kayak, oh nih jahenya kurang, kayaknya kurang rasa itunya. Nah, dari situ Bila kayak, oh iya ya, udah deh, buat lagi deh, buat inovasi baru atau mungkin, rasanya kurang ini nih, kurang kunyit atau apa, itu Bila tambahin sih Kak. Untuk dari segala evaluasi itu Bila usahain untuk bisa memenuhi dari apa sih keinginan pelanggan tuh gitu Kak. Setuju, Cai juga gitu sih sebenarnya, karena kan dari sekian banyak pelanggan pasti kan mereka punya kesukaannya beda-beda. Ada yang nggak suka manis, ada yang nggak terlalu suka kopi yang kuat. Jadi waktu selama penjualan Cai sih pasti ada yang komen kayak, aku maunya yang nggak manis dong, bisa nggak? Jadi ya kalau mulai dari situ kayak, oh ya udah, kenapa kita nggak
coba yang tanpa sugar gitu. Jadi kalau orang yang nggak suka gula ya tetap bisa nikmatin chai. Jadi testimoni emang penting sih. Terus Nah, kayak ya. kayak aku suka manis tapi jangan terlalu manis, bisa nggak? Itu kita bisa kalau dari Pincai bikinnya yang less sugar gitu. Ya, benar tuh Kak. Jadi kita lebih kayak memperhatikan pelanggan gitu. Kayak apa sih nih keinginan pelanggan tuh sebenarnya gitu. Kita perbaiki lagi produk kita. Kita, oh ternyata, gue nggak suka nih ada ini terlalu banyak jahe. Bisa kita kurangin jahenya gitu. Jadi lebih evaluasi untuk produk kita gitu, Say. Terus juga jadinya kayak ada banyak varian gitu ya. Jadi ada varian yang jahenya memang banyak, ada yang jahenya biasa gitu. Saya juga gitu. Jadi ada yang normal, ada yang less sugar, ada yang no sugar gitu. Iya, benar Kak. Jadi ada apa ya? Ada munculnya dari testimoni ini jadi banyak rasa gitu dari produk chai gitu ya, Kak. Iya, betul. Oke, ye. Oke, ini Bila mau ikut jelasin atau aku aja? Ah, enggak Kak, udah silahkan. Oke guys, jadi dari apa yang Bila udah omongin tadi dari nomor berapa tuh? Dari 9 tips ya, tips and trick buat bangun good startup. Eva mau kasih tahu juga kalau misalnya apa yang Bila kasih tahu itu udah masuk banget di jurusan baru di Universitas Raharja, itu bisnis digital. Boleh klik next-nya nggak, Bil? Itu ada, nah ini dia. Di bisnis digital itu kita ada mata kuliah launching new business. Jadi di launching new business ini pas banget sama pengalaman-pengalaman Bila yang udah diterapin. Kan kalau misalnya kita mata kuliah kan pasti konsep ya. Nah, di sini ada belajar bisnis plan atau rencana bisnis. Tadi ada kan Nabil yang pertama ide bisnis gitu. Ya, ada Kak. Ya, terus habis itu kita juga kalau misalnya di Universitas Raharja bisa masuk ke inkubasi startup. Kita punya Alfabet Inkubator. Kan Bila juga termasuk salah satu anak yang ikut ke Alfabet Inkubator. Terus yang ketiga, di Alfabet Inkubator itu juga kita punya UMKM. Nanti pas kita udah punya ide, kita diajarin untuk create suatu UMKM yang udah ada itu chai yang udah sukses banget. Terus habis itu di launching new business juga kita bakal punya mentor, dewan dosen yang super keren, super hebat. Ya. Apa Bil? Enggak maaf Kak. Oh iya, langsung lanjut ke kita juga belajar promosi, terus ada belajar pengembangan inovasi produk, terus ada juga strategi bisnis. Jadi apa yang udah Bila omongin tuh udah pas banget ada di bisnis digital Universitas Raharja. Buat kalian yang mau tahu tentang BISDI bisa scan di QR code ini atau lihat di webnya ke bit.ly yuk gabung BISDI gitu. Yuk gabung BISDI. Yuk. BISDI. Ini bisa Kanuke ngakak. Ini juga bisa sharing ke orang-orang, maksudnya ke keluarga sekitar atau ke teman-teman gitu kali ya yang pengen punya bisnis tapi belum tahu, bisa gabung di BISDI, nanti tahu caranya. Bikin startup, ngembangin startup gitu. Iya, Bila yuk gabung BISDI. Ah, iya Kak, yuk. Udah ya. Ini udah di ini ya, akhir slide. Ya, sudah Kak. Itu ada siapa ya di slide-nya ya? Ada siapa itu? Tuh ada yang pengen di-mention. Ini adalah salah satu UMKM kita di Universitas Raharja, guys.
Jadi kalau dari Sai, Ada punya ide CEO-nya dulu. bisnis, kalau dari Sai punya ide bisnis, jangan malu-malu kayak gue pengen punya ini tapi takut ngomongnya. Kalau dari mentor yang ada di AI sendiri sih lebih pengennya kalau kalian punya ide bisnis itu bisa dikasih tahu gitu loh ke mentor. Jadi ntar akan didiskusiin lagi terus biar mentor support ide bisnis kalian gitu. Dan dengan punya UMKM ini bisa melatih public speaking kalian juga. Contoh yang paling ininya emang udah Nesti. Iya sih. Nesti kan awalnya kalau promosiin pasti gugup kan. Nah, semakin lama Nesti semakin jago. Ngomong nggak usah pakai mikir lagi, dia udah langsung cacet lah gitu. Juangannya Bun. Iya. Tapi kan belajar juga kan itu dari situ. Iya benar. Bisa ketemu orang-orang hebat juga kan. Iya, itu poinnya kalau punya bisnis apalagi ya bisa ketemu orang-orang yang penting gitu loh, kayak nggak nyangka aja ternyata gue bisa ketemu ini. Apalagi Cai itu udah sampai ke tangannya pas siapa ya waktu itu? Asam Kalem. Kalem. Oh, cepat. Nizam. Prof Nizam. Iya, Prof Nizam, walaupun saya nggak memberikan langsung produknya, tapi waktu lihat fotonya dipegang sama Prof Nizam itu kayak, oh my god, ini produk maksudnya produk yang gue jalanin juga gitu loh, kayak punya kebanggaan gitu loh. Kirimin ya. Nih, aku kemarin. Kamu kemarin. Oke, thank you Bill. Ada lagi nih Bill? Sudah Kak. Ayo pantun closingnya. Aduh, bilang aja gue pantun. Kong kali kok nggak makan Kak Olaf? Kapan nih Kak? Apa ya? Itu kan langsung nyaut. Bilang aja gue pantun Kak. Aduh. Yang belakangnya aku ada nih, tapi yang belakangnya up apa ya? Kata yang belakangnya up. Api Startup. Mantap, startup. Kahap. Bisa. Ikan kakap, semua AP apa UP, Pu? Iya, AP apa UP? Kan yang penting pengucapannya up. Startup. Kuncup Bila ada nih satu. Tapi backup. AP. Mangap. Bila ada sih satu nih. Apa ya? Wake up, make up. Atap. Nih Say, Bila ada pantun satu nih. Sebelum penutup. Apa ya? Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng sama Bu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Udah kayak pantun sidang tuh gue lihat-lihat. Iya. Oh, guys, kan Luka ada tebak-tebakan. Cek di dapur ya. Ya. Iya. Apa ya, tebak-tebakan apa ini? Wah. Udah pokoknya tebak itu. Sabar. Apa? Ayo. Itu salah. Bentar. Nah, Iya, aku mau pantun juga, Iya, Oh ya, Apple pantun. Pantun. Apa ya, kahap. bawa kahap nih rasanya. Ngapain bawa kahap nih?
Makan pecel bareng Kahap. Iya. Makan pecel pakai kecap. Kahap ngajak Pak Edi. Masya Allah. Luar biasa Kahap. Pak Edi siapa? Ih, Miane loh. Belum tahu. Di Apple. Mau bangun startup. Yuk kuliah. Join jurusan BISTI. Nah, iya masuk. Boleh. Sudah, thank you. Yang terakhir dari Kanuka, cek di dapur AI, silahkan jawab. Dari tadi gue pantengin ini dapur ya. Ya kan Apple tadi lagi Sama saya pantun juga. dulu. Apa nih? Hah? Nah, ini nama orang. Buka gambarnya. Apaan tuh? Apa nih? Yang pertama tuh mata, alis, atau bulu mata, Bray? Itu tebak nama orang. Dari tiga gambar itu ada nama orang. Gue jawab di sini boleh? Di list aja itu nomor 1 kan gue Oh, Mata Najwa. mata Najwa ya. Mata Najwa. Mata Itu malah Najwa. gue delete. Aku dulu Kak Olaf, tapi aku tipe. Kak Olaf aku dulu. Enggak, kamu tipe. Berisik. Gue dulu. Najwanya dari nama mana? jawabannya. Kan gue bilang nama strip jawaban. Weh, bentar, gue habis Nana. Gue nomor 3 nih. Najwanya dari mana sih? Ya gue juga mikir. Itu mirip Najwa Shihab orangnya. Gue yakin gue menang. Iya. Baru aku mau nebak itu ke Alfi. Ya. Emang I'm a satu, winner. emang Yes, kan dapet itu Kai. satu. Satu itu apa ya? Sampai 5 orang yang jawab dulu dah. Mohon maaf nih, Mata Najwa itu nama ini, nama acara bukan nama orang. Mohon maaf. Iya. Emang gue kasih tahu aja. Namanya Najwa Shihab. Aduh jangan ngadong deh. Aduh ngakak. Maaf, udah Nuke udah mending di close aja langsung gue bener. Udah. Bentar, belum nyerah. Kuna mending kasih tebak-tebakan. Oke. Udah jawabannya adalah selamat Afi, kamu mendapatkan Cai besok. Aku mau buka kamera tapi aku nggak pakai kerudung. Lagi Tebak. sih. Si Nuke lagian tebak-tebakan nama artis zaman gua SD. Ya mereka belum lahir. Ya, justru. Belum lahir dong, nggak tahu soalnya gimana dong. Alisa Subandono tuh yang mana sih? Ya, Yang istrinya Dude Herlino. Wah, parah lu. Oh, yang dulu iklan Rejoice. Yang itu. Itu nomor satunya tuh apa gitu? Emak gue yang jawab. Alisa Subandono, emak gue. Tuannya tuh apa? Soe. Emang Soe satu? Su. Satu dalam Jawa. Oh, alah dia. Waduh, ngakak emak gue yang jawab bener. Mau lagi gak sih? Lagi aja nggak apa-apa. Kayak gue udah jawab Enggak lah, lagi deh. udah. Lagi Gue kan. pede banget. Lagi sponsor China si Kak Alfi. Oh, Alfi, ya udah, lanjut. Apaan? Alfi. Olap nggak ada tebak-tebakan, Olap? Nggak ada nih. Aduh. Olap gimana sih, Lap? Biasanya ada. Oh iya, tapi ya main tebak-tebakan sih. Tapi jawabannya nggak tahu. KJ gitu, KJ. Oh, ya udah nih, gue tebak-tebakan nih satu. Cai. Dailah, Cai gue angus dong. Bisa aja lu beda kali. Gak apa-apa deh. Tapi gue yakin gak ada yang dapet sih. Di mana di dapur? Di sini enggak di dapur. Ini ada Nana. Coba Nana, kamu aja yang ngomong. Ngelempar. Berarti tebak-tebakannya dari ngerti. mana? Lu pasti yang konsep telur kan? Gue gak paham. Ayo Nat, cepetan. Mana nih? Telur itu bulat. Telur itu oval. Terus?
Jih, Ini mah yang kata Puna. iya, emang kalian tahu? Tebak-tebakannya apa? Waktu itu Puna pernah ngasih tebak-tebakan ini. Ayo cepetan, Iya, Nana. kalau telur itu bulat, telur itu oval. Kalau 10 tambah 8 itu sama dengan 21. Nah, berapa lagi ya? 8 tambah 8 sama dengan 22. Maaf. 28. salah. 24. Salah. 4. Satu Empat. orang lagi jawab salah, kita sudahi ya. 4. Ya, oke. 8 tambah 8 berapa 2100. jumlahnya? Buset. Salah ya, udah angus. Jawabannya berapa, Nak? Jawabannya 20. Niko 20. Kita dulu, Nah. Nana dipanggil mama. Jadi udah kalau kalian emosi, besok langsung satronin Nana, pukul aja ya. Karena kami Jadi juga yang nggak tahu dihitung itu, jawabannya apa. yang Padahal dihitung kalau bener itu dikasih buletan. Buletannya 8 tambah 8 sama dengan 16 ya. 16 tambah 4, 20. Gitu. Iyalah. Nih jadi 8 tambah 8 kan 16 ditambah buletan dari 8 Buletan itu dari ada 8 itu 4 ada gitu. 4. Sama dengan 20. Kan? Enggak, masih nggak apa sih? masih nggak Rumit paham. ya, Bun. Lah, emang paham, Kak Alfi mah kan nggak masuk. Kemarin juga masih nggak ngerti. Saya paham. Udah. Belum ada yang bisa jawab ya, berarti cainya Iya, angus. gugur. Cainya buat Nana. Bye-bye. Kakak Alfi masa nggak paham, Mami aja paham. Gue harus berguru dengan Ami. Orang Ami aja ngomong nih. Tadi 10 tambah 8, 18. Terus buletannya ada 3. Jadi 18 tambah 3, 21. Gitu tadi Ami. Oh. Tapi beneran berguru sama Ami. Oke. Thank you, Ami Sarangil. Nanti belajar lagi. Gimana sih? Oke, bye-bye. Oke, Bila, silakan closingan dan Nepun. Oh iya, oke Kak. Sebelumnya nih sebelum Bila closing, yang tadi aktif ya, yang tadi jawab dapat cai ya untuk 3 orang tadi. Siapa aja tuh 3 orang tadi? Iya. Banyak tuh Masalahnya nih, Bila. Yang aktif tuh Salah banyak banget nih. Jadi Bila mau kasih ke siapa? Apakah ke tadi yang debat? Atau ke siapa? Kak Alfi. Terus Kak Agung Rizky ya tadi. Ya, Gung Terus, Rizky. Ya, sama Kak Hesti. Nesti ya? Hesti pelawak tuh gue liat-liat. Sampai mikir gue Hesti siapa ya? Anak baru di AI tapi yuk. Bisa kenalan yuk. Hesti Anggra ini. Temennya Iya. Angie, temennya Angie. Nah, tadi Kak Resti, Kak Alfi, sama Kak Agung dapet cai ya dari karena sudah Mantap. Cinca mantap. Thank you Kak Bila, Kak Epu. Oh. Ya, oke Thank you, Kak. Sat. Kakak, thank you, Say. Oke guys, sebelumnya kan aku juga mau say thank you kepada semuanya yang udah support, yang aktif juga. Semoga next sharing santuy lebih seru ya. Cinca mantap. Thank you, Say. Bye-bye. Bye. Iya, belum foto. Oh iya. Ayo kita cari kerudung dulu. Share Bill. Unshare Bill. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Sakedap. Sabar masih nyari kerudung. On cam. Saya harus make up virtual dulu ya. Tawan deh Bunda pasti belum mandi. Hari libur, Bun. Benar. Terus ya, cari efek dulu.
Gak bisa nih kalau yang bikin gitu. Apa tak? Yang lain nggak mau on cam nih? Yang lain mau on cam gak? Nge-lag satu. Backgroundnya masih punya Mamoy, tar dulu sih bentar. Nggak apa-apa deh udah. Bisa gak apa-apa. Oke. Ini siapa yang sikirin shot ini? Aku. Samaan kayak Muma. Ingetin tangannya jangan naik-naik. Iya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Thank you, Kak. Thank you, guys. Thank you so much, Kak Olap, lihat amat fotonya Kak Olap. Thank you, Kak.